Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rizkia Safina dari NIM 450 11 96 584 dari TLKI 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal hidrometalurgi yang berjudul tentang Recovery of Metal from Corrosion of Hydrometallurgical Nickel Production by Thermal Treatment and Leaching. Untuk identitas jurnalnya sendiri, yaitu jurnal ini berjudul tentang Recovery of Metal from Corrosion of Hydrometallurgical Nickel Production by Thermal Treatment and Leaching. Jurnal ini dari Elsevier, terbit tahun 2020, penulisnya yaitu Wang Linsong, Zhang Peng, Fan Lu, Lu Sujun, Yang Yu, Wang Li, dan Sun Wei. Untuk tujuan jurnal ini yaitu mengetahui pengaruh variabel dan mekanisme pirolisis dalam mendaur ulang derosit produksi nikel hidrometalurgi dengan perlakuan thermal dan leaching atau pencucian. Untuk latar belakang jurnal ini yaitu derosit merupakan hasil samping proses hidrometalurgi yang berbahaya dan dikategorikan sebagai limbah berbahaya karena adanya logam berat seperti Cu, Ni, Pd di dalamnya serta memiliki struktur fase yang kompleks sehingga membuat logam ini sulit untuk didaur ulang. Di sisi lain, mendaur ulang derosit dapat mengurangi kekurangan sumber daya logam yang berharga, tetapi juga melindungi lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan proses baru dan mudah untuk mendaur ulang derosit secara komprehensif dari produksi nikel hidrometalurgi secara termal dan pencucian atau leaching. Selanjutnya, metodologi. Untuk yang pertama yaitu ada proses pemulihan. Step yang pertama yaitu 50 gram sampel derosit kering dimasukkan ke dalam dus keramik sebanyak 50 ml. Step yang kedua yaitu memasukkan ke dalam Mauval furnace untuk disangrai dengan suhu kisaran 450 sampai 800 derajat Celcius dengan interval suhu 50 derajat Celcius dan waktu pemanggangan kisaran 30 sampai 120 menit dengan tingkat pemanasan diatur sebesar 10 derajat Celcius per menit. Untuk yang step ketiga yaitu setelah dipanggang dan didinginkan dengan suhu ruang, 10 gram bahan dimasukkan ke dalam gelas kimia sebanyak 100 ml dan jumlah deionisasi yang sesuai air ditambahkan ke dalam gelas kimia untuk mengatur rasio cair ke padat. Untuk step keempat yaitu campuran dilindi dengan kecepatan pengadukan sebesar 700 rpm. Selanjutnya yaitu pengukuran dan karakterisasi. Yang pertama yaitu menentukan sampel komposisi kimia dengan X-ray fluorescence atau XRF menggunakan Bruker S4 Explorer. Yang kedua yaitu menguji struktur dan fase sampel dengan XRD dengan ukuran langkah 0,02 derajat pada laju pindai 8 derajat per menit. Selanjutnya yaitu menganalisis termogravitasi derosit dengan TGDTA dengan cara memanaskan sampel hingga 1000 derajat Celcius di atmosfer udara dengan laju pemanasan 100 derajat Celcius per menit. Selama proses pemanasan, perubahan massa dan efek kalorimeter dicatat dan diperoleh kurva termogravitasi dan kurva analisis thermal diferensial. Selanjutnya yaitu menganalisis komposisi area mikro dengan spektrofotometer EDS atau dispensi energi INSA. Selanjutnya yaitu mengukur isi ion logam dalam larutan pelindian dengan spektrometer emisi optik plasma yang digabungkan secara induktif. Selanjutnya metode analisis yang digunakan pada jurnal ini yaitu ada 6. Yang pertama ada X-ray fluorescence atau XRF, yaitu menggunakan Bruker S4 Explorer yang digunakan untuk menentukan komposisi kimia sampel. Yang kedua yaitu ada difraktometri sinar X atau XRD yang menggunakan difraktometer Bruker D505 radiasi Cu K alfa yang digunakan untuk menguji struktur dan fasa sampel. Yang ketiga ada Thermal Gravity Differential Thermal Analysis atau TGDTA, di mana digunakan untuk menganalisis perubahan massa dan efek kalorimeter derosit.
Yang keempat ada scanning electron microscope SEM yang digunakan yaitu Hitachi SI3500N untuk memenuhi morfologi sampel. Yang kelima ada energi dispersif X-ray spectroscopy atau EDS, yaitu digunakan untuk menganalisis komposisi kimia area mikro. Yang keenam ada inductively coupled plasma optical emission spectrometry atau ICPOIS yang digabungkan secara induktif untuk mengukur isi ion logam dalam larutan pelindian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan sifat zerosid. Pada tabel 1, komposisi kimia kandungan tembaga, nikel, dan besi dalam zerosid masing-masing yaitu sebesar 3,23%, 3,05%, dan 24,42%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan sifat zerosid pada gambar 2, yaitu kehilangan massa zerosid dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama dimulai pada suhu 30 dan berakhir pada suhu 141 derajat Celcius. Penurunan berat zerosid ini yaitu sebesar 5,28 derajat. Kehilangan massa di bawah suhu 130 derajat Celcius disebabkan oleh 2 dimulai pada sekitar suhu 141 derajat Celcius dan berakhir pada 313 derajat Celcius. Pada tahap ini terjadi kehilangan massa sebesar 4,22 derajat Celcius yang disebabkan oleh deprotonasi zerosid. Untuk tahap ketiga, dimulai pada sekitar 313 derajat Celcius dan berakhir pada 446 derajat Celcius. Pada tahap ini, kristal zerosid dihancurkan dan fasa oksida besi terdeteksi. Dan terakhir, tahap keempat, yaitu dimulai pada suhu 446 derajat Celcius dan berakhir pada 1000 derajat Celcius, di mana dengan tingkat penurunan berat zerosid sebesar 22,02 derajat persen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan sifat zerosid pada gambar 3. Berdasarkan gambar 3, fase utama sampel setelah pemanggangan pada suhu 450 derajat Celcius yaitu Na2SO4, Fe2, SO4 3 kali, dan Fe2O3 yang mana menunjukkan bahwa kehilangan massa pada tahap ini disebabkan oleh dehidrogenasi. Fase utama sampel setelah penyeraian pada 600 derajat Celcius dan 750 derajat Celcius yaitu FO2O3 yang mana menunjukkan bahwa kehilangan massa pada tahap ini disebabkan oleh desulfurasi. Ketika suhu penyeraian dikontrol pada suhu 450 derajat Celcius hingga 800 derajat Celcius, besi dalam zerosid Na2Fe4 dapat diubah menjadi Fe2O3 yang tidak larut melalui proses dehidrogenasi dan desulfurasi, sehingga tembaga dan nikel akan berubah menjadi larut, sehingga dapat diperoleh kembali zerosid dengan pencucian atau leaching, sedangkan besi dapat dipertahankan dalam residu dalam bentuk oksida besi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada perawatan termal. Rasio kalsin dari produk akhir yaitu sebesar 64,26%, sedangkan perbandingan kalsin zerosid pada suhu 650 derajat Celcius selama 60 menit yaitu sebesar 65,48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa zerosid telah terdekomposisi pada suhu 650 derajat Celcius. Setelah kalsinasi, kandungan belerang dalam produk ini yang dikalsinasi berkurang menjadi menjadi sebesar 5,63%. Hal ini menunjukkan bahwa zerosid adalah berwarna bubuk kuning seperti yang ditunjukkan pada gambar 4A. Selanjutnya, hasil dan pembahasan perawatan termal pada gambar 4 menunjukkan SEM EDS analisis secara zerosid. Pada gambar 4B dan 4C, sebagian besar zerosid yaitu partikel paralelepiped lengkap atau tidak lengkap dengan ukuran di bawah 100 meter. Jika dibandingkan dengan sebelum dipanggang, gambar 4A sampai 4C merupakan warna sampel yang telah dipanggang dan menjadi merah tua seperti gambar 4. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada leaching.
Pada gambar 5A menunjukkan peningkatan suhu kalsinasi dari 450 derajat Celcius menjadi 650 derajat Celcius, yang mana hal ini menguntungkan untuk dekomposisi termal terak jerosit yang meningkatkan efisiensi pelindian tembaga dari 74,19% menjadi 93,25% dan nikel dari 77,25% menjadi 95,80%. Untuk gambar 5C dan 5D yaitu menunjukkan bahwa meningkatkan waktu pemanggangan dari 30 menit hingga 120 menit bermanfaat untuk penguraian penuh terak jerosit yang meningkatkan efisiensi pelindian tembaga dari 90, pada gambar 5. Selanjutnya, hasil dari pembahasan pada leaching. Gambar 5A menunjukkan peningkatan suhu kalsinasi dari 450 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius, di mana hal ini menguntungkan untuk dekomposisi termal terak jerosit yang meningkatkan efisiensi pelindian tembaga dari 74,19% menjadi 93,25% dan nikel dari 77,25% menjadi 95,80%. Meningkatkan rasio cair ke padat dari 1:1 menjadi 6:1 bermanfaat untuk membantu meningkatkan efisiensi pelindian tembaga dari 88,72% menjadi 93,60% dan nikel dari 69,53% menjadi 95,87%. Efisiensi leaching tembaga dan nikel yang optimal masing-masing yaitu sebesar 93,19% dan 95,92%. Selanjutnya, pada gambar 5C dan 5D, meningkatkan waktu pemanggangan dari 30 menit hingga 120 menit bermanfaat untuk mengurai penuh terak jerosit, yang mana dapat meningkatkan efisiensi pelindian tembaga dari 90,04% menjadi 93,47%, dan nikel dari 92,83% menjadi 95,06%. Efisiensi pelindian tembaga dan nikel masing-masing meningkat dari 93,19% menjadi 93,65% dan 95,80% ketika waktu pelindian meningkat dari 30 menit menjadi 60. Gambar 6 yaitu menunjukkan hasil analisis SEM-EDS residu pelindian yaitu Fe2O3 sesuai dengan analisis komponen yang terdapat pada tabel 3 dan analisis XRD pada gambar 6F. Di mana tidak hanya membuktikan tembaga dan nikel dapat diperoleh kembali, tetapi juga menunjukkan bahwa oksida besi yang diperoleh berwarna merah dan residu pelindian sebesar 84,73% dan dapat didaur ulang sebagai bahan baku besi produksi oksida merah. Selanjutnya, kelebihan pada jurnal ini yaitu yang pertama, menggunakan bahan kimia yang rendah, yang kedua, prosesnya singkat, yang ketiga yaitu mewujudkan pemanfaatan sumber daya besi. Proses jerosit dilakukan pada pH rendah, sehingga endapan bersifat asam dan dianggap sebagai bahan berbahaya. Lalu, untuk kelemahan yang kedua yaitu logam berharga dalam jerosit tidak dapat diekstraksi selama proses persiapan. Untuk kesimpulan dari review jurnal ini yaitu logam berharga dalam jerosit dari produksi nikel hidrometalurgi diperoleh kembali dengan dekomposisi perawatan termal dan pencucian atau leaching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jerosit berstruktur kompleks dapat ditransformasikan menjadi fase sederhana yaitu CuSO4, NiSO4, dan Fe2O3 ketika dipanggang pada suhu 650 derajat Celcius selama 60 menit. Pencucian 3,58% dan 95,78% pada kondisi optimum yaitu 25 derajat Celcius. Rasio cair padat 4:1 dan waktu pencucian selama 40 menit. Setelah pelindian, kandungan Fe2O3 dalam residu pencucian sebesar 84,73% dan dapat didaur ulang sebagai bahan baku untuk produksi besi oksida merah. Sekian presentasi mengenai review jurnal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.